Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video ini, aku mau sharing ke teman-teman tentang pengalaman pribadi aku mengikuti tes SKD CPNS pada bulan September tahun 2021 ini. Tapi pada video ini, aku baru mau sharing tentang TIU ya. Untuk yang lain, semoga di video-video selanjutnya. Nah, sebelumnya ngasih tips berdasarkan pengalaman pribadi dalam mengerjakan TIU. Yang pertama, pilih soal yang paling mudah. Jadi ketika mengerjakan TIU, kalau kalian merasa paling mudah itu figural, kalian kerjakan figural dulu. Nah, kuncinya teman-teman harus tahu nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah bagian soal TWK. Nomor 31 sampai 65 itu adalah bagian soal untuk TIU. Dan nomor 66 sampai 110 adalah bagian soal untuk TKP. Jadi kalau teman-teman merasa mau mengerjakan figural dulu lah, nah berarti teman-teman ke nomor TIU yang akhir sekitar nomor 60-an ya. Tips yang kedua, teman-teman jangan terjebak di dalam soal yang belum ketemu jawabannya. Kalau teman-teman sudah ngitung kemudian belum ketemu jawabannya, langsung skip aja karena akan membuang waktu teman-teman. Ingat, di tes SKD ini soalnya ada 110 dan waktunya hanya 100 menit. Jadi rata-rata untuk satu soal itu cuma 54 detik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman terjebak di dalam satu soal, itu nanti kayak nggak terasa tiba-tiba waktunya udah menghabiskan waktu yang cukup banyak. Kemudian tips yang ketiga, pilih secara acak. Nah ini sangat menguntungkan untuk aku karena ketika mengerjakan TIU terus sebanyak 35 itu kadang udah bosen, udah pusing, kok ini nggak ketemu, ini rumusnya apa salah atau gimana. Nah solusinya kerjakan 5 soal dulu, misal 5 soal, kalau kalian mau 4 mau 10 juga nggak apa-apa, terus pindah ke TKP dulu. Kalau TKP kira-kira udah, balik lagi ke TIU. Pokoknya kayak gitu ya, supaya nggak bosen, supaya nggak jenuh dan selalu refresh. Tips yang keempat, teman-teman tetap fokus dan tenang dalam mengerjakan. Kalau kalian gugup, kalian grogi, kalian nggak fokus, nanti bisa ambyar, nanti bisa lupa, kayak 3 kali 4 aja bisa 7. Pokoknya intinya tetap fokus dan tenang. Selanjutnya tentang field reportnya. Jadi ketika TIU kemarin itu benar-benar sesuai dengan kisi-kisi yang di permen. Nah aku tuh dapat hampir semuanya tuh ada deret angka itu kira-kira 3 soal, figural itu lumayan ada 6 soal, penarikan kesimpulan atau silogisme ini lumayan banyak teman-teman, sekitar ada 6 deh kalau nggak salah. Hitung cepat itu ada 3, perbandingan senilai itu juga ada, tapi lupa sih 1 atau 2. Terus perbandingan berbalik nilai itu ada, analogi itu sekitar 3 atau 4. Terus yang analitis itu sekitar 3 soal. Selanjutnya agak-agak lupa. Nah, kuncinya apa? Pelajari betul-betul materi SKD sesuai Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. Pokoknya yang dipelajari materinya itu aja, gak usah cari-cari yang lain. Pokoknya fokus sesuai dengan Permen, ya. Nah, kemarin sih dari soal-soal ini aku mau ngasih latihan ke teman-teman. Maksudnya meskipun angkanya nggak sama, tidak secara sama spesifik, tetapi kurang lebih itu kemarin yang keluar waktu aku ujian itu ya seperti ini. Nah, untuk soal yang pertama itu ada hitung cepat ya teman-teman. Ini ada 10,5 dibagi 3,5 ditambah 0,5 kali 4 dikurangi 1 kali setengah sama dengan berapa. Kalau kalian mendapat
soal seperti ini, kalian ingat teman-teman, ketika ada pembagian, penjumlahan, perkalian, pengurangan, perkalian, kalian kerjakan dulu yang pembagian, perkalian. Pokoknya yang penjumlahan dan pengurangan itu nanti. Nah, di sini ada angka 3,5, di sini ada pecahan. Pokoknya teman-teman harus jeli. Di sini dibuat bentuk pecahan dulu supaya lebih mudah. Jadi pertama yang 10,5 kita ubah juga menjadi pecahan menjadi 21/2, ini dibagi 7/2 ditambah ini 2, hasil dari 0,5 kali 4, ini dikurangi 0,5 dari 1 kali setengah. Nah, di sini 21/2 dibagi 7/2. Nah, ini bisa kita jadi perkalian, penyebut sama pembilangnya kita balik. Jadi 21/2 dikali 2/7 ditambah 2 dikurangi 0,5. Ini ada angka yang sama 2, ini 2 bisa kita coret. Jadi tinggal 21 dibagi 7 sama dengan 3 ditambah 2 dikurangi setengah, hasilnya 4,5. Jadi jawabannya adalah A, 4. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, terus soal selanjutnya. Ini masuk di perbandingan berbalik nilai. Jadi, sebuah gedung dijadwalkan akan selesai dalam waktu 80 hari, diselesaikan oleh 22 pekerja. Setelah dikerjakan selama 30 hari, pekerja diberhentikan selama 6 hari. Pertanyaannya, berapa tambahan pekerja agar gedung tersebut selesai sesuai dengan jadwal? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman langsung aja tulis rumusnya. Wajib hafal rumusnya untuk mempercepat pengerjaan. Kalau kalian lupa, rumusnya seperti ini. Tambahan pekerja itu libur dibagi sisa waktu dikali pekerja. Liburnya sudah diketahui ada 6 hari, sisa waktunya berarti 80 dikurangi 30 dikurangi 6 dikali 22. Ini 6 dibagi 44 kali 22. Ini hasilnya berarti 3. Jadi jawabannya tambahan pekerjanya sebanyak 3 orang. Jawabannya adalah yang C. Nah, terus kalau ada soal seperti ini, ada bentuk tabel, ini ada tahun 2012 sampai tahun 2020. Ini ada panen palawija sebanyak ini, sama panen padi sebanyak ini. Soalnya, dari tabel berikut, pada tahun berapa selisih hasil panen paling besar? Nah, teman-teman, kalau teman-teman juga mendapat soal yang setipe atau mirip seperti ini, teman-teman gak usah ngitung semua tahunnya dicari selisihnya. Pokoknya fokus ke pilihan jawaban saja. Kita fokus ke tahun 2012, 15, 17, 18, dan 2019. Untuk yang pertama, 2012. Berarti ini selisihnya ada 50. Tahun 2015 berarti sini selisihnya cuma 10. Tahun 2017 selisihnya 20, tahun 2018 cuma 2 selisihnya, dan terakhir tahun 2019 selisihnya 35. Nah, langsung kan ketemu teman-teman. Jadi selisih hasil panen yang paling besar itu ada di tahun 2012. Jadi jawabannya adalah A. Jadi tipsnya kalau ada soal seperti ini, pokoknya teman-teman baca dulu soalnya. Ya, pokoknya jangan langsung hitung semuanya. Soalnya kayak takut wasting time gitu. Nah, tadi jawabannya adalah A ya. Terus selanjutnya. Ini ada barisan 10.080, kemudian 1440, 240, ada 48 dan 12. Nah, kita diminta untuk mencari angka berikutnya. Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, kalau misal ini kurangi ini, kayaknya nggak mungkin deh. Karena ini angkanya menurun. Kalau pengurangan, ini pun juga nggak akan sama
tiap angka di sini. Nah, jadi kalian lihat di angka paling belakang dulu. Ini 12, ini 48. 12 kan kali 4, 48 ya. 48 dibagi 5, dikali 5, 240. Jadi lihat dari belakang. Nah, tadi 1440 itu 240 dibagi 6. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat polanya, teman-teman. Jadi polanya itu dibagi dengan angka yang menurun. Ya, semakin menurun. Ini tadi dibagi 6 dibagi 5 dibagi 4 berarti dibagi 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang kan? Nah, soal selanjutnya. Nah, ini ada penalaran analitis. Nah, ada 6 orang, misal aja namanya A, B, C, D, dan E, dan F. Nah, 6 orang ini mengantri di loket untuk melakukan pembayaran ya. Nah, misal E antri di depan F. Posisi D di depan F dan dipisahkan oleh 2 orang. C antri di antara B dan D. Jika B ada di urutan antrean nomor 1, siapa yang berada pada antrean nomor 6? Nah, jadi kita bikin garis dulu. Misal antrian nomor 1 atau paling depan ini di sini dan paling belakang adalah nomor 6. Kemudian kita tuliskan dulu clue-nya di sini. E di depan F ya. Terus D ini di depan F tapi dipisahkan oleh 2 orang. Titik-titik ini adalah misal 2 orang. Kemudian C itu di antara B dan D. Berarti B, C, D. Nah, terus jika B ada di urutan antrean nomor 1, berarti B ada di sini, B. Kita cari yang ada B-nya. Berarti di sini. Berarti nomor 2 ini diisi oleh C, nomor 3 diisi oleh D. Nah, kita cari lagi. Ini D sama F. Dipisahkan 2. Berarti udah benar. Nah, tanpa melihat atau mencari di sini, udah stop aja. Stop sampai di sini karena pertanyaannya siapa yang berada pada antrian nomor 6. Ya, jadi jawabannya adalah E. Yang ada di antrian nomor 6 adalah F. Ya, sekian ya teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.